Pajak, selamat datang di podcast Bogani Menyapa. Nah, di podcast episode 4 kali ini, saya Sarineka akan menjadi host untuk membicarakan sesuatu yang sedang digalakan oleh DJP. Apa itu? Cortex. Nah, untuk membahas Cortex kali ini, kita akan mengundang salah satu narasumber penyuluh dari KPP Pratama Kota Mobagu. Jadi langsung saja kita sapa. Halo Kak Bayu, apa kabar hari ini? Halo Kak Nika, baik alhamdulillah. Kak Nika bagaimana kabarnya? Baik sekali. Baik ya. Alhamdulillah. Jadi Kak Bayu, kita kan mau bahas Cortex nih. Ya, sebenarnya Cortex itu apa sih? Nah, jadi begini Neka, jadi Cortex ini adalah salah satu produk ya dari DJP, terutama jadi DJP ini sedang membuat suatu proyek nih ya. Iya. Proyeknya ini namanya PESIAP ya. PESIAP itu singkatan dari Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan begitu. Nah, Cortex ini adalah salah satu produk dari PESIAP itu sendiri Kak Neka. Begitu. Oh gitu. Iya. Nah, sebenarnya nih Kak Bayu, apa sih yang membuat pemerintah itu melatar belakangi menggalakkan adanya PESIAP ini? PESIAP ya. Nah, jadi latar belakang adanya PESIAP ya Kak Neka ya. Jadi ini karena begini Kak Neka, sistem di DJP ya, desain teknologinya begitu, itu sudah usang Kak Neka, karena sudah berjalan selama lebih dari 15 tahun. Lama juga ya, 15 tahun. Jadi perlu pembaruan begitu dari sistem teknologi informasi DJP ya, Direktorat Jenderal Pajak begitu. Oleh karena itu pemerintah mereformasi perpajakan, salah satunya adalah membuat proyek PESIAP. Nah, salah satu produk dari PESIAP ini adalah Cortex begitu. Nah, Cortex ini yang akan sebagai pengganti dari seluruh sistem pelayanan administrasi perpajakan di Indonesia begitu. Oke. Jadi kita kembali lagi nih ke Cortex. Kira-kira nih kalau Cortex sudah berjalan, apa sih yang akan berubah gitu? Nah, yang akan berubah itu tentu berdampak kepada aplikasi yang sudah ada ya begitu ya. Salah satu latar belakang yang lain adanya PESIAP ini ya Kak Neka ya, itu karena aplikasi layanan perpajakan di Indonesia ini sangat beragam Kak Neka. Dan satu aplikasi ini untuk melayani satu layanan perpajakan saja begitu. Contohnya misalkan DJP Online ya, DJP Online ini digunakan untuk melaporkan SPT tahunan. Terus ada lagi e-faktur ya. Ada e-faktur juga. Aplikasi e-faktur itu digunakan untuk membuat faktur pajak begitu. Nah, ini karena satu aplikasi untuk satu layanan saja dan tidak terintegrasi antara satu sama lain. Oleh karena itu Direktorat Jenderal Pajak ini membuat suatu reformasi agar seluruh aplikasinya itu terintegrasi menjadi satu kesatuan begitu. Jadi nggak masing-masing gitu ya, nggak masing-masing begitu. Yang kondisi sekarang kan WP kan kesulitan ya kalau misalkan ini kalau mau lapor SPT tahunan harus DJP online, kalau buat faktur di aplikasi e-faktur. Belum lagi kalau lapor SPT masa PPN-nya di yang lain ya, e-faktur ya begitu ya. Mereka juga bingung gitu ya. Iya, bingung dan sulit begitu untuk mengakses layanan perpajakan begitu. Jadi dengan adanya Cortex ini diharapkan memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi wajib pajak untuk bisa mengakses layanan perpajakan. Jadi semuanya all in ada di Cortex itu ya Kak Bayu. Jadi memang lebih memudahkan, memperingkas ya istilahnya. Kak Bayu, Probis di Direktorat Jenderal Pajak ini kan banyak kan? Iya, banyak. Nanti misalnya Cortex ini udah berlaku, Probis apa aja yang kira-kira berubah gitu? Nah, jadi terdapat perubahan proses bisnis ya di dalam Direktorat Jenderal Pajak apabila Cortex ini dijalankan begitu ya Kak Neka ya. Nah, sebenarnya ada 21 proses bisnis yang berubah begitu, tapi nggak mungkin kan saya terangkan di sini semuanya seluruhnya. Jadi ada 4 hal yang penting ya, 4 proses bisnis yang penting yang terdapat perubahan yang dari kondisi sekarang begitu. Pertama ini proses bisnis pembayaran. Kedua proses bisnis pengelolaan SPT. Ketiga proses bisnis TAM. TAM. Tahu artinya apa? Nggak tahu. Nanti kan dijelaskan. Jadi TAM ini adalah singkatan dari Taxpayer Account Management. Taxpayer Account Management. Dan lalu yang terakhir adalah proses bisnis registrasi begitu. Banyak banget ya. Iya, banyak banget. Kayaknya kita harus bahas satu-satu nih ya, biar boleh, nggak bingung gitu kan. Aja. Mungkin aku mau tanya dulu nih untuk yang proses registrasi ini nanti kedepannya gimana? Iya. Ya. Jadi terdapat perbedaan proses bisnis registrasi dengan yang kondisi sekarang apabila Cortex dijalankan ya.
Poin yang pertama ini tentu saja NIK yang akan menjadi NPWP orang pribadi, begitu. Jadi ketika Cortex dijalankan ya Kak Neka ya, nomor KTP ini akan menggantikan NPWP orang pribadi ya. Jadi NPWP orang pribadi sudah tidak digunakan pada Cortex ya. Penggantinya ini adalah nomor KTP pakai begitu. NIK gitu Iya, pakai NIK begitu. Oleh karena itu perlu sekali dilakukan pemadanan NIK NPWP begitu di dalam halaman akun DJP online wajib pajak masing-masing begitu. Nah, terus poin yang kedua adalah penambahan angka 0 di depan NPWP badan begitu. Jadi NPWP badan ini kan sekarang 15 digit nih ya Kak Neka ya. Nah, nanti ini digitnya akan disamakan dengan nomor KTP. Nomor KTP kan ada 16 digit ya. Nah, nanti akan ditambahkan 0 di depan NPWP badan begitu. Jadi yang badan juga ikut jadi 16 digit sama begitu. Iya, gitu ya. Tapi untuk penomorannya nanti akan diberikan secara jabatan oleh Direktorat Jenderal Pajak begitu. Nah, terus juga ada perbedaan nih untuk NPWP cabang dan pusat begitu. Nanti di Cortex ini cabang ini tidak akan punya NPWP. Penggantinya ini adalah NITKU. NITKU apa itu? NITKU adalah nomor identitas tempat kegiatan usaha begitu. Jadi nanti untuk cabang ya ini akan hanya punya satu NPWP saja, yaitu NPWP pusat. Jadi begitu. Semuanya dipusatkan di NPWP pusatnya pusat aja. Iya betul. Untuk cabangnya ini akan diberikan NITKU tadi sesuai dengan domisili begitu. Iya. Nah terus poin yang ketiga ya. Untuk prosedur registrasi ini terdapat perbedaan pada pendaftarannya begitu. Pendaftaran pada Cortex begitu ya. Nah, kalau pendaftaran pada Cortex ini akan memerlukan fitur face recognition nanti. Jadi ada fitur baru nanti di Cortex namanya fitur face recognition dan geotagging begitu. Ya, kalau fitur face recognition itu rekognisi wajah ya. Jadi kalau Kak Neka misalkan ini kalau dalam aplikasi perbankan ya, itu kan perlu face recognition untuk login ya. Nah, ini sama juga dijalankan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam Cortex-nya begitu Kak Neka begitu. Jadi kalau misalkan ada wajib pajak yang melakukan pendaftaran ya, itu nanti wajib pajak akan harus menggunakan face recognition, rekognisi wajah, pengenalan wajah agar kita tahu nih siapa yang benar-benar pendaftar begitu. Karena kan kondisi sekarang kan banyak kasus ya Kak Neka ada double NPWP begitu kan, benar kan ya. Nah itu karena apa? Karena tidak ada fitur pengenalan wajah begitu. Jadi NPWP-nya itu bisa didaftarkan oleh orang lain begitu, oleh instansinya gitu misalkan ya. Nah dengan adanya fitur face recognition ini diharapkan agar NPWP ini cuma satu aja begitu loh. Jadi yang mendaftarkan ini orang yang bersangkutan begitu. Kalau untuk fitur geotagging ya Kak Neka ya. Ini fitur geotagging ini untuk menyelesaikan permasalahan alamat yang tidak ditemukan begitu ya. Sering tuh biasanya. Sering ya biasanya ya. Kalau sering kalau Kak Neka misalkan ada petugas pajak mengirimkan surat tagihan pajak atau mengirimkan SP2DK ke alamat wajib pajak ya. Itu biasanya kadang-kadang pos kan tidak ketemu tuh alamatnya gitu ya. Nanti ketika petugas pajak menanyakan ke wajib pajak tentang tagihan pajaknya, loh wajib pajaknya alasan gitu, loh saya belum terima suratnya gitu ya. Karena apa? Karena alamatnya nggak ditemukan. Suratnya gitu. juga nggak nyampe gitu. Iya betul. Nah dengan adanya fitur geotagging ini diharapkan nanti meningkatkan kualitas presisi ya, akurasi dari alamat wajib pajak itu begitu. Karena kan nanti dengan geotagging nanti petugas pajak bisa melihat lokasi wajib pajak berdasarkan dari Google Maps, berdasarkan dari Maps begitu ya gitu. Jadi lebih untuk alamat bisa lebih valid. Iya, lebih valid. Untuk keamanan data juga karena pakai face recognition juga lebih aman gitu ya. Betul sekali Kak Neka. Nah, untuk perubahan proses registrasinya ini juga mengenai ini Kak Neka, digital certificate dan digital access begitu ya. Nah, maksud dari digital access ini adalah seperti eVIN ya, kalau dalam kondisi saat ini begitu. Kalau digital certificate ini seperti sertifikat elektronik begitu. Nah, jadi digital access dan digital certificate ini akan menggantikan sertifikat elektronik dan eVIN yang
ada pada kondisi sekarang ini begitu. Kan permasalahannya sekarang untuk sertifikat elektronik ya Kak Neka ya, itu kan terdapat kadaluarsa nih ya. Iya benar, 2 tahun kan 2 tahun kan kadaluarsanya. Iya, Terus benar wajib banget. pajak harus datang kembali ke kantor pajak untuk mengurus sertifikat elektronik begitu. Bolak-balik. Iya bolak-balik terus gitu kan. Nah untuk yang Evin juga nih, Iya. kalau mengurus Evin itu harus datang kemana? Ke kantor kantor pajak pajak. langsung kan juga. Nah jadi kita ingin memudahkan wajib pajak itu agar mengurusnya secara online saja, nggak usah datang langsung. Kasihan kan kalau misalkan lokasi wajib pajaknya ini jauh gitu dari kantor pajak ya. Contohnya kayak wajib pajak di Minahasa Tenggara nih gitu. Jauh banget 4 jam ya ke sini ya begitu ya. Pajak. Nah, dengan adanya digital access dan digital certificate ini, itu wajib pajak hanya mengurus secara online saja dan cuma sekali saja. Jadi istilahnya lebih efektif dan efisien ya betul dari sekali. segi waktu juga gitu betul kan. sekali. Dan semua wajib pajak ini wajib untuk mengurus digital access dan digital certificate. Ya, beda kayak kondisi sekarang ya. Sertifikat elektronik ini untuk wajib pajak tertentu saja begitu ya, untuk mengurus bukti potong ataupun mengurus PPN begitu. Nah, untuk di Kortex nanti itu seluruh wajib pajak ya. Oh, jadi semuanya di sekarang iya, seluruh wajib pajak tak terkecuali wajib pajak orang pribadi nih begitu. Tetap harus mengurus digital access dan digital certificate. Kenapa ini penting ya Kak Neka? Karena digital access dan digital certificate ini digunakan untuk pelaporan SPT begitu. Jadi ketika mau lapor SPT itu memerlukan penandatangan elektronik ya. Jadi nanti tanda tangannya pakai digital certificate itu begitu Kak Neka. Ya. Oke, itu kan tadi dari proses bisnis registrasi ya Kak Bayu ya. Sekali. Nah, gimana kalau yang tentang proses bisnis pengelolaan SPT? Ya, kalau untuk pengelolaan SPT ini terdapat beberapa perubahan ya. Perubahan yang pertama ini dari SPT-nya, formulir SPT-nya begitu. Di Kortex nanti formulir SPT khususnya untuk SPT orang pribadi ya, SPT tahunan orang pribadi ini hanya akan ada satu jenis saja. Satu jenis saja. Ya. Di kondisi sekarang ini SPT untuk tahunan orang pribadi kan ada 3 jenis ya. Ada 3 jenis. SPT 1770, 1770S dan 1770SS. Beda-beda gitu ya. Iya, beda-beda. Ini peruntukannya masing-masing ya. Nah, kalau di Kortex nanti itu disederhanakan, jadi SPT-nya cuma satu saja, begitu jenisnya untuk SPT tahunan orang pribadi, begitu. Ringkas ya, lebih ringkas, disederhanakan, begitu. Dan juga pengisian SPT ini akan berbeda pengisiannya. Kalau kondisi sekarang kan kita ngisinya dari belakang ya Kak Neka ya. Dari lampirannya, baru ke induknya, utamanya begitu. Tetapi nanti di Kortex itu kita ngisinya dari induk dulu nih. Oh, jadi dari induk dulu dibalik ke lampirannya. Kalau iya, dibalik. Jadi kita ngisinya dari induk dulu. Nah, di induknya itu, formulir induknya itu ada beberapa pertanyaan yang wajib dijawab oleh wajib pajak begitu. Karena jawaban dari pertanyaan itu akan menentukan lampirannya. Oh, jadi perbedaannya adalah di lampiran SPT-nya itu. Iya, betul. Gitu. Jadi misal nih, di induknya ada 20 pertanyaan ya. Nah, wajib pajak ini menjawab iya pada 9 pertanyaannya. Maka ada 9 lampiran nanti. Begitu. Jadi tergantung apa yang dijawab oleh wajib pajak, ya itu yang akan menjadi lampirannya. Begitu, gitu ya. Kak Neka. Iya. Nah, terus terdapat integrasi juga antara e-faktur, e-bupot, dan pembayaran dalam penyampaian SPT tahunan begitu. Jadi nanti pada pelaporan SPT tahunan, nanti sistemnya ini bayar dulu terus lapor gitu. Oh, bayar dulu terus lapor. Kalau sekarang kan lapor dulu ya. Baru bayar. Baru bayar ya sekarang ya. Tapi untuk Kortex kedepannya itu tidak bisa. Jadi jalan satu-satunya cara untuk melapor SPT ketika SPT-nya statusnya kurang bayar ya, itu harus dibayar dulu begitu pajaknya.